Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari perhentian, hari yang kudus, di mana kami boleh datang di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau membuka hati untuk firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua sebagai gereja Tuhan yang sudah dikuduskan, umat-Mu yang sudah Kau panggil untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan menolong kami agar kami boleh fokus untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahannya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari Minggu, hari perhentian kita boleh beribadah. Saya menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah, mungkin karena keterbatasan atau sakit, juga untuk pendengar radio Sumber Kasih. Mari kita akan membuka firman Tuhan. Kita membaca dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Mari Bapak Ibu kita akan membaca bertanggapan, saling bergantian. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ayat 17 wanita membaca dengan saya dan selanjutnya ayat 18 kaum pria. Kalau sudah menemukan mari wanita membaca dengan saya ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul, menahan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana orang percaya diberikan karunia-karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Minggu ini kita melanjutkan surat Efesus di dalam ayat yang kita sudah baca dengan tema gereja yang hidup kudus. Saudara, kita mungkin semua tahu bahwa arti kata gereja dari bahasa Yunani yaitu eklesia, itu artinya keluar, dan eklesia atau kaleo itu dipanggil. Jadi keluar, kaleo itu dipanggil. Jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari mana? Dari kegelapan.
menuju terang Kristus dan menjadi milik Allah. Nah, itu arti kata gereja ya. Nah saudara, kemudian kita melihat Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Bagaimana Allah memanggil kita keluar dari kegelapan untuk satu tujuan yang Allah tetapkan dalam rencana kekalnya, yaitu di dalam Kristus. Di sini dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, ketika kita merenungkan gereja yang kudus, saudara, apa arti gereja yang kudus? Apa yang ada dalam pikiran kita, saudara, ketika kita mendengar kata kudus? Saya mungkin berpikir sebuah kehidupan yang religius, sebuah kehidupan yang sempurna, yang mentaati semua aturan, tidak bercacat celah, ya. Sehingga rasanya hidup kudus berat sekali, saudara. Tapi sebetulnya bukan itu arti kudus. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, apa arti gereja yang kudus? Kata kudus dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya kados, dalam bahasa Yunaninya hagios, artinya kudus itu dikhususkan, berbeda, ya. Kudus itu artinya terpisah atau dipisahkan, ya. Itu artinya, saudara. Nah, di dalam Perjanjian Lama kalau kita lihat misalnya di kitab Imamat, ada benda-benda yang disebut kudus, ya, di bait Allah. Yang membuat benda-benda kudus itu bukan karena terbuat dari bahan yang mahal, bukan karena materialnya bagus, tapi disebut kudus karena itu dipisahkan dari yang lain-lain, dikhususkan hanya untuk Tuhan. Ya, itu arti kudus, saudara. Secara sederhana, misalnya saudara ya, ibu-ibu yang biasanya kita suka masak-masak di dapur, kita punya perlengkapan alat-alat masak ya. Misalnya pisau, saudara ya. Ada pisau yang biasa orang pakai hari-hari memasak. Tapi ibu-ibu pasti punya pisau khusus ya. Disimpan di lemari. Dipakai hanya untuk keperluan-keperluan khusus. Ada acara-acara tertentu baru kita mengeluarkan pisau itu dari dalam lemari. Nah, artinya pisau itu dibuat berbeda dengan yang lain. Pisau itu khusus. Dikhususkan untuk satu kebutuhan tertentu. Nah, saudara, itu pengertian kudus, kados atau hagios. Saudara, hari ini ketika kita berbicara tentang gereja yang kudus, apa artinya, saudara? Kita mendapati secara individual ya, saudara dan saya itu sering jatuh dalam dosa, sering gagal. Secara institusi, gereja juga kita dapati banyak gereja itu yang gagal menjadi saksi Kristus di dunia. Gereja-gereja yang bertengkar soal aset, gereja-gereja yang bertengkar soal kekuasaan, dan akhirnya kita mendapati ada gereja-gereja yang terpecah, saudara. Saudara, apa itu dinamakan gereja yang kudus? Bertikai, berantem. Apa itu yang dinamakan gereja yang kudus? Saudara, sekali lagi kudus itu bukan sesuatu yang sempurna, ya. Kudus itu bukan sesuatu yang secara moral itu tidak berdosa, bahkan tidak bisa berbuat dosa. Gereja yang kudus adalah gereja ya, atau orang-orang di mana kudus itu menunjukkan satu status, identitas, posisi kita di hadapan Tuhan kudus. Ya. Nah, saudara-saudara, sehingga gereja yang kudus bukan tidak bisa melakukan hal-hal yang berdosa, tapi itu berbicara tentang identitas kita, berbicara tentang status kita. Kita kudus bukan karena perbuatan baik kita. Bukan kita ini orang yang oke, yang baik-baik saja, saudara. Ya, tadi kita nyanyi bersama. Sebenarnya aku tuh nggak layak. Ya, tidak ada seorang pun di sini yang layak. Tetapi kita kudus berdasarkan apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib.
Itu sebabnya dalam surat Efesus saudara akan melihat berulang-ulang kali Paulus itu ngomong atau menulis di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Dia. Ya, identitas kita itu ada di dalam Yesus. Saudara, ketika Allah menyebut gereja, orang percaya itu kudus, bukan berarti kamu itu harus sempurna. Tetapi kamu itu kudus karena kamu dipisahkan, dikuduskan, ditandai berbeda. Kamu itu milikku. Nah, itu kata kudus, saudara. Nah, kata orang-orang kudus kalau saudara melihat dalam seluruh kitab Efesus, dari pasal 1, pasal 2 sampai pasal 6 itu diulang-ulang terus. Selalu ada orang-orang kudus. Saudara, kita semua ini orang berdosa. Enggak ada bawaan kudus begitu saudara ya dalam diri kita. Enggak ada saudara. Seberapa baiknya kita. Ada orang ya, kita bilang orang itu baik sekali. Seberapa baiknya kita, tidak ada manusia yang kudus. Semua berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan Roma 3 ayat 23. Tidak satu pun manusia bisa disebut kudus. Bahkan dalam kitab Yesaya, kalau kita membaca, Yesaya katakan apa? Kesalehanmu seperti kain kotor. Tahu tuh kain kotor? Orang bilang tarapu. Kesalehanmu itu seperti kain kotor. Apalagi kesalahanmu, saudara. Saudara, namun semua orang yang percaya kepada Kristus diberi tadi status yang baru, identitas yang baru di dalam Kristus karena karyanya. Saudara, gereja dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Ini kita bisa lihat bersama-sama dalam catatan Roma ya, pasal 12 ayat 1 dan 2. Lihat ayat 1, kita dikhususkan untuk Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita ini dikhususkan sebagai satu kehidupan yang hendaknya dipersembahkan kudus. Di ayat 2 itu berbicara kita itu dipisahkan dari dunia. Lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga saudara kita melihat dalam catatan 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa bagaimana firman Tuhan mencatat, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, gereja yang kudus adalah gereja umat Allah. Sejak masa para rasul, sepanjang sejarah, sampai hari ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, gereja adalah umat Allah. Saudara, gereja yang kudus adalah seluruh orang percaya. Seluruh orang percaya di segala tempat, di segala masa yang dipanggil Allah dan dikuduskan untuk hidup baginya. Soalnya ketika kita berbicara tentang gereja, gereja itu bukan bangunan, bukan gedungnya, bukan denominasinya, bukan liturginya model seperti apa, pakai band atau tidak pakai band. Tapi gereja selalu berbicara tentang orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara gereja, kita berbicara tentang orang-orang percaya yang dikuduskan. Tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Saudara, ada sebuah lagu sederhana kita pasti semua tahu ya, dari Kidung Jemaat 257. Tentang apa itu gereja. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja.
nyanyikan. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orang. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Itu ya arti gereja, saudara. Ketika kita mendengar ada gereja terbakar, itu bukan gereja yang terbakar, gedung gerejanya terbakar. Ya, tahun 2020 masih ingat saudara ya, corona datang, gereja-gereja kosong, gedung-gedung gereja ditutup, tidak ada ibadah onsite. Tapi apakah gerejanya masih ada? Ada. Orang-orang percaya, tubuh Kristus ada. Di negara-negara tertutup untuk Injil tidak ada gedung gereja. Orang-orang Kristen sembunyi-sembunyi. Mereka beribadah pindah-pindah tempat karena berbahaya bagi mereka. Itu sebabnya gedung gereja itu tidak perlu yang mentereng begitu ya. Yang mewah. Tapi yang utama orang-orang percaya di dalamnya itu dibangun imannya. Dikuatkan jadi orang Kristen pengikut Yesus yang semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara, sekali lagi, kudus itu bukan berarti sempurna, tapi status dan identitas kita yang baru di dalam Allah. Karena itu Paulus mengingatkan gereja harus menghidupi panggilannya. Nah, pasal 4 ayat yang pertama dikatakan demikian. Sebab itu aku, Paulus, menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita dipanggil dari kegelapan. Sekarang kita harus mencocokkan status dan identitas kita dengan panggilan kita. Hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16 katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Panggilan untuk hidup kudus itu berbeda dari dunia. Hidup selaras, sejalan dengan kehendaknya. Karena itu ayat 17 Paulus mendesak jemaat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti dulu. Itu ayat 17. Sebelum kamu percaya Tuhan, kamu sudah terima anugerah Tuhan. Kamu sudah mengerti pengajaran tentang iman Kristen. Kamu sudah mengenal Kristus. Kamu jangan lagi hidup seperti dulu. Ayat 17. Maka dalam ayat-ayat berikutnya, saudara, kalau kita baca tadi ya, Paulus memberi gambaran itu yang gelap. Mengerikan, saudara. Gambaran manusia lama. Orang yang tidak kenal Allah. Di sini dikatakan pikirannya sia-sia. Tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia. Sia-sia itu bukan berarti hidupnya tidak berguna. Sia-sia itu bukan berarti ini orang pangmalas. Sia-sia itu bukan orang yang tidak ada kerja gitu ya saudara. Bisa saja orang ini bekerja keras, punya pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Tapi dia berpikir dia tidak butuh Tuhan. Dia tidak perlu Tuhan. Dia bisa bekerja sendiri, keberhasilannya itu karena dia berusaha dengan keras. Ya sebaliknya saudara, ironis saudara ya, ada orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, yang percaya kepada Yesus, tapi pemalas. Ya. Saudara, ayat 18 dikatakan, Alkitab menyebut mereka bodoh. Bukan karena tidak berintelektual, tetapi karena ia berpikir dia bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, bisa saja orang yang pikirannya sia-sia itu orang yang hebat, cerdas, luar biasa. Tapi sesungguhnya dia itu orang bodoh. Stephen Hawking, ya, fisikawan kelas dunia saudara. Seorang dengan kecerdasan dan matematis yang sangat tinggi. Katanya IQ-nya setara dengan Albert Einstein.
Tapi apa yang dia katakan? Tuhan itu hanya dongeng, bro. Ya. Di hari ulang tahunnya yang ke-70 dia mengatakan kita nggak perlu Tuhan untuk menjelaskan bagaimana alam semesta ini terjadi. Dia tidak percaya Tuhan di dalam penciptaan. Saudara, seorang yang dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, tapi dalam perspektif Alkitab dia adalah orang bodoh yang pikirannya sia-sia. Saudara, ayat 18, pengertiannya gelap. Namanya gelap berarti dia enggak ngerti kalau ada yang terang itu enggak tahu, saudara. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Orang paling malang di dunia ini Bapak Ibu bukan orang miskin, ya. Orang paling malang di dunia ini adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kehilangan relasi dengan Allah. Masa bodoh cuek dengan Tuhan. Saudara, mungkin orang seperti ini masih datang-datang ke gereja. Masih masuk gereja, masih ibadah. Pengertiannya gelap. Ibadah sih, tapi yang ditunggu adalah amin, amin. Nah, sebelum amin-amin tuh gelisah terus, saudara. Ya, scroll HP terus, saudara. Dia nggak merasa dengar firman, dengar khotbah itu berkesan, dapat berkat. Dia nggak dapat apa-apa ketika dia beribadah di gereja. Ya, tapi di GKM saya rasa nggak ada ya yang sementara scroll HP ini ya. Saudara, orang kalau pengertiannya gelap, ya dia nggak ngerti perkara-perkara rohani, nggak tahu, kan gelap, saudara. Lalu di sini dikatakan hati mereka degil, artinya hatinya itu keras, mengeras, membatu, saudara. Ya, sehingga kalau hati keras ya kepala keras, ya itu orang jadi bilang kepala batu, keras kepala, saudara. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, nah ini perasaan mereka tumpul. Tumpul itu seperti mati rasa, saudara ya. Kalau anggota tubuh kita itu ada anggota tubuh yang mati rasa, kena panas nggak rasa, bahaya sekali, saudara ya. Namanya juga mati rasa. Dia tidak merasakan sesuatu yang sakit, yang nyeri, saudara. Orang yang tumpul, orang yang mati rasa, buat dosa ya biasa-biasa saja. Orang yang tumpul mati rasa ya enggak ada takut-takutnya, enggak ada malu-malunya, tidak ada rasa bersalah. Kalau dulu istilahnya hugel. Saudara tahu istilahnya sekarang? Hunter. Hubungan terang-terangan. Saudara ya, orang yang liam malu. Mereka tidak malu. Karena apa? Sudah tumpul, mati rasa. Seharusnya saudara waktu kita berbuat dosa, orang rasa malu, perasaan kita enggak tenang, kita gelisah, kita cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Itu orang yang sensitif, orang yang peka. Ada seseorang dia langsung syok, saudara, ketika tanpa sengaja matanya bertatapan dengan seorang wanita yang bajunya kurang bahan. Oh Tuhan, mataku, ya. Tuhan tolong, aku tadi memperhatikan wanita yang kurang bahannya. Dia cepat-cepat minta ampun karena dia peka. Itu loh, orang sensitif melakukan hal yang kecil, dia rasa berdosa, tergoncang jiwanya, saudara. Ya, itu orang yang peka, saudara. Ayat 20 dikatakan, tapi kamu bukan demikian. Kamu telah mengenal Kristus, ayat 22. Karena itu kamu harus menanggalkan manusia lama yang binasa dan menyesatkan dan mengenakan manusia baru. Saudara, Paulus menggunakan ilustrasi itu kayak mengganti pakaian, ya. Saat seorang percaya kepada Kristus, ia harusnya menanggalkan pakaian manusia lamanya dan mengenakan pakaian manusia baru, saudara. Kristus mengubah kita bukan dari manusia jahat jadi manusia baik-baik. Bukan. Tapi Kristus mengubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru.
Ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang dibaharui oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus menolong dia untuk mampu untuk taat, mampu untuk hidup kudus. Saudara Bapak Ibu, seharusnya kita itu enggak mengenakan baju lama itu terus menerus ya. Saudara, saya rasa enggak ada orang dalam seminggu itu pakai bajunya sama terus enggak dicuci-cuci. Wah saudara bayangkan tuh gatal ya saudara ya. Kita pasti ganti baju yang baru saudara ya. Saudara ketika kita memaknai perikop ini, saya sadar ya. Ternyata kita itu lebih rasa geli, rasa jijik, memakai baju yang sama terus menerus. Tapi kita merasa kurang terganggu. Kita rasa biasa-biasa saja kalau kita pakai baju perilaku yang lama. Kita paham tentang iman Kristen, mungkin kita mengerti doktrin, kita tahu apa itu teologi. Tapi baju kita masih baju manusia lama. Kita masih senang menggosip, senang menjelek-jelekkan orang. Kita iri hati dengan rekan lain yang kayaknya lebih diberkati ya dari kita. Kita orangnya masih suka bohong. Kita memikirkan hal-hal yang najis, yang cemar. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Saudara kalau kita melihat di sini bagaimana ya perbandingan manusia lama, manusia baru. Manusia lama menanggalkan harusnya mengenakan manusia yang baru. Bukan berdusta, tapi ngomong yang benar, katakan yang benar. Bukan menyimpan kemarahan, tapi berdamai. Kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Jangan mencuri, bermurah hatilah. Jangan lagi bicara-bicara kotor-kotor, itu manusia lama. Manusia baru kata-kata yang membangun. Jangan balas dendam, tapi lepaskanlah pengampunan untuk mereka yang menyakitimu. Bukan memuaskan hawa nafsu yang cemar, yang najis, tetapi ada penguasaan diri. Saudara lihat hal-hal berikut yang di atas ini ya. Ada hal-hal enggak yang saudara di bidang ini saya sulit untuk taat. Yang ini saya masih jatuh bangun. Ya, teruslah berjuang mohon kemurahan Tuhan. Saudara setelah kita diselamatkan Kristus, kita menerima anugerahnya, pertanyaannya apakah ada perubahan hidup saudara? Hati yang bertobat itu hanya Tuhan yang lihat. Tapi sikap buah pertobatan, bukti itu bisa dilihat orang. Ya. Saudara, saya mau cerita ya. Papa saya itu perokok berat, saudara ya. Saya anak paling tua, sering disuruh papa ke warung. Ya. Beli apa? Bukan beli beras, beli rokok. Hari-hari beli rokok. Saya masih ingat rokok Kansas, kotaknya warna orange, harga Rp400. Ya, saudara ya. Papa itu memang terikat dengan rokok sejak mudanya ya. Jadi hari-hari papa pemulu bak asap. Suruh pakai kereta api dulu-dulu tuh. Kereta api dulu-dulu itu bak asap-asap saudara ya. Seperti itu saudara. Bukan cuma 1-2 bungkus per hari saudara. Dia sudah dibungkus. Ya. Sonim boleh tak lepas. Sonim boleh kalau nyandak merokok. Hari-hari baku marah dengan mama. Tapi tetap saja jalan saudara ya. Gak bisa lepas. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan mengubah papa saya. Roh Kudus bekerja di hatinya. Dan ketika Tuhan mengubah dia, papa buang rokok-rokoknya. Buang asbak-asbaknya. Dulu orang Perumah dari muka sampai belakang asbak semua. Karena di mana dia ada di situ dia mau merokok saudara. Puji Tuhan saudara. Dia memberi hidupnya untuk Tuhan. Belajar melayani Tuhan. Ya. Ada perubahan. Tadinya terikat, terbelenggu, tidak bisa lepas. Siapa bilang tidak bisa lepas? Ada orang bilang, jangan langsung berhenti rokok, itu mesti pelan-pelan. Ya. Ada orang bilang begini saudara, itu om nyandak merokok cepat mati. Kenapa tuh opak? Merokok umur panjang dia.
Nah saudara, ini bukan soal umur panjang, umur pendek saudara. Tapi tubuhmu ini sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Peliharalah dengan baik. Bapak-bapak, para pria katakan merokok itu tidak baik. 1, 2, 3. Ya apa cuma 1, 2 orang? 3, 4, merokok itu tidak baik. Masih kurang ya. 1 kali lagi, merokok itu tidak baik. Ya, mungkin masih banyak yang ragu-ragu ya. Bahwa ada manfaat menguntungkan dari merokok. Saudara, orang mengatakan kita ini kan masih di dunia contoh ya. Masih dagang, masih usaha, masih bisnis. Kalau pendeta, hamba Tuhan, majelis memang perlu hidup kudus. Tapi kami ini orang awam, jemaat biasa. Boleh dong sekali-sekali nipu supaya cuan. Sekali-kali taruhan main judi enggak apa-apa kan? Saudara, engkau ini kados. Engkau dikhususkan, dikuduskan. Engkau berbeda dari dunia. Anak-anak muda, firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Awalnya mungkin engkau gak suka nonton film porno. Tapi kamu punya 5 teman yang suka film porno. Maka kamu akan menjadi orang yang ke-6. Saudara, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Tetapi apa yang kudus. Bagi kita yang sudah menikah. Apakah engkau menjaga pernikahanmu tetap kudus dan terhormat? Ibrani 13 katakan, hormati perkawinanmu, jangan cemari tempat tidurmu. Itu firman Tuhan. Sekali lagi saudara, kita dipanggil untuk hidup kudus. Manusia baru bukan hanya individu juga, perorangan dari kita, tapi dalam konteks komunal. Seluruh tubuh Kristus, di mana dibentuk kembali menjadi gereja yang kudus. Dan gereja yang kudus itu dipersiapkan untuk menjadi mempelai yang tidak bercacat celah. Secara dalam kehidupan komunal di tengah-tengah orang percaya. Mungkin dalam persekutuan, melalui kelompok shine. Mari kita saling jaga, saling menasehati, saling mendoakan. Supaya tidak ada yang jatuh di dalam dosa. Sudah tanggalkan cara hidup manusia lama. Kehidupan yang sia-sia. Kita manusia baru di dalam Kristus. Mari kita memohon anugerah Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian meresponi firman Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari bersama berdiri. Hidup
letakkan di mezbah Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan, Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, ini setiap kami manusia yang berdosa. Tapi kami sudah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Kami punya identitas, status, dan posisi yang kudus di hadapan Allah. Kiranya kami boleh menghidupi seperti panggilan kami. Kami boleh meninggalkan dosa yang menghambat, merintangi pertumbuhan rohani kami. Dan kami boleh fokus hidup untuk Tuhan dan dalam rencana Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu, butuh kekuatan tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.